Kesalahan yang memecah kebuntuan skor 0-0 dan membuka jalan bagi Stefano Moreo mencetak gol pertamanya pada laga Inter versus Pisa, meninggalkan kesan mendalam bagi Yann Sommer. Usai pertandingan tersebut, kiper Nerazzurri itu memilih untuk menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung Inter melalui akun Instagram pribadinya. Sommer tidak menuliskan pesan panjang. Ia hanya mengunggah sebuah emotikon tangan terkatup yang disertai 2 titik, masing-masing berwarna hitam dan biru. Unggahan singkat tersebut dianggap sudah cukup untuk mewakili perasaannya tanpa perlu tambahan kata-kata lain. Phil Esposito mencatatkan gol ketiganya di ajang Liga musim ini, sebuah gol yang menjadi titik balik arah pertandingan. Penyerang muda Inter tersebut mencetak gol penentu perubahan skor menjadi 3-2 pada masa tambahan waktu babak pertama, membalikan keadaan sekaligus memicu kebangkitan tim. Gol itu disambut dengan selebrasi khas di bawah kurva North dengan Esposito kembali memamerkan perayaan penuh percaya diri. Penampilannya terus mencuri perhatian, tidak hanya dari sisi permainan, tetapi juga dari catatan statistik yang semakin mengesankan. Dengan koleksi 3 gol dan 3 assist sepanjang musim ini, Esposito tercatat sebagai penyerang termuda yang terlibat langsung dalam setidaknya 6 gol di antara 5 liga top Eropa. Data tersebut dilaporkan oleh Sky Sport dan semakin menegaskan dampak besar sang pemain muda di level tertinggi. Guglielmo Vicario dikabarkan telah memberikan keterbukaan penuh untuk bergabung dengan Inter. Kabar penting ini disampaikan oleh duet Fabrizio Romano dan Matteo Moretto yang menyebut kiper Tottenham tersebut sebagai nama teratas dalam daftar incaran Nerazzurri. Vicario dinilai paling sesuai untuk menjadi penerus Yann Sommer, baik dari segi karakteristik, kewarganegaraan, maupun proyek olahraga yang ditawarkan Inter. Mantan penjaga gawang Empoli itu juga disebut telah melakukan kontak dengan rekan-rekannya di tim nasional dan membuka peluang untuk hijrah ke Milan pada musim panas mendatang. Lautaro Martinez kembali meninggalkan jejaknya. Sang kapten Nerazzurri menjadi motor kebangkitan Inter saat melakukan comeback melawan Pisa, dan kini telah mengoleksi 12 gol dari 22 penampilan di kompetisi Liga musim ini. Catatan tersebut menyamai total gol yang ia bukukan sepanjang Serie A musim lalu, namun dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit. Tak hanya itu, Lautaro juga telah melampaui jumlah gol kandang yang dicetaknya pada musim sebelumnya. Performa konsisten tersebut membuat Lautaro Martinez terus memimpin daftar pencetak gol, menegaskan perannya sebagai tumpuan utama Inter di lini depan. Besiktas belum menyerah dalam upaya merekrut Luis Henrique, pemain sayap Inter yang tengah menjalani musim naik turun bersama Nerazzurri. Menurut laporan pakar bursa transfer Sport Mediaset, Horacio Accomando, dalam beberapa jam terakhir klub asal Turki tersebut kembali mengajukan peningkatan tawaran untuk sang pemain. Meski demikian, Inter belum berniat melepas winger asal Brazil itu. Nerazzurri disebut tidak akan membuka pintu kepergian Luis Henrique sebelum memiliki pengganti yang sepadan. Dalam rencana klub, sosok yang disiapkan sebagai alternatif utama adalah Ivan Perisic. Semua pihak sepakat menyebut Federico Di Marco sebagai penentu dalam laga Inter kontra Pisa. Masuk saat tim asuhan Christian Cifu tertinggal 0-2, bek sayap Nerazzurri itu mampu membalikan keadaan dengan penampilan luar biasa yang ditutup dengan gol keempat Inter. Penampilan Di Marco tak hanya mencolok secara visual, tetapi juga tercermin dari data statistik. Ia tercatat sebagai bek pertama Inter yang terlibat langsung dalam 3 gol di 1 pertandingan Serie A sejak data Opta tersedia, menegaskan betapa krusial perannya dalam laga tersebut. Inter terus bergerak untuk menuntaskan transfer Mladic. Negosiasi yang sebelumnya sempat dianggap gagal, kini kembali terbuka secara mengejutkan dalam beberapa hari terakhir.
Manajemen Nerazzurri tak ingin kehilangan bek muda berbakat kelahiran 2007 milik Hajduk Split setelah sebelumnya berhasil menutup kesepakatan Džakirović dari Dinamo Zagreb. Menurut laporan Sport Italia, Inter siap mengucurkan dana sebesar 5 juta euro untuk mendatangkan pemain bertahan asal Kroasia tersebut, yang kini diwakili agen Ramadhani. Dalam rencana Inter, Mladić akan tetap dipinjamkan ke klub asalnya di Kroasia hingga akhir musim. Kebuntuan terkait masa depan Thomas Palacios dilaporkan segera teratasi. Menurut jurnalis Cesar Luis Merlo, Inter telah mencapai kesepakatan dengan Estudiantes yang dipimpin Juan Sebastian Veron untuk meminjamkan bek muda asal Argentina tersebut ke klub berjuluk Pincha. Setelah menolak sejumlah tawaran, mantan pemain Talleres itu akhirnya menyetujui proposal dari tim asal La Plata. Skema transfer ini serupa dengan kepindahan Valentin Carboni ke Racing Avellaneda, yakni peminjaman selama 1 musim disertai opsi pembelian. Berdasarkan laporan Gianluca Di Marzio, nilai opsi tebus tersebut berada di kisaran 6 hingga 7 juta euro. Palacios dijadwalkan bertolak ke Argentina pada besok pagi untuk menjalani rangkaian tes medis serta proses penandatanganan kontrak. Aleksandar Stankovic kembali tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan menorehkan performa luar biasa dalam kemenangan klub Brugge atas Suara Game. Laga tersebut berakhir dengan skor 4-3 dengan Stankovic yang tampil sebagai starter menjadi tokoh utama lewat 2 golnya. Bagi Stankovic, ini merupakan gol ketiganya dalam beberapa hari terakhir, setelah sebelumnya mencetak gol di Liga Champions saat klub Brugge menang telak atas Kairat. Inter diketahui telah melepas pemain tersebut pada musim panas lalu, namun tetap mempertahankan kendali atas hak kepemilikannya. Terdapat klausul pembelian kembali ganda dalam kesepakatan tersebut, masing-masing berlaku pada 2026 dengan nilai 23 juta euro dan pada 2027 sebesar 25 juta euro. Sejumlah klub top Eropa disebut telah memantau perkembangannya, sementara Inter masih harus menentukan strategi terhadap salah satu produk terbaik akademinya. Dalam kompetisi di mana skor 1-0 seringkali menjadi vonis akhir, Inter tercatat sebagai tim kedua yang mampu memenangkan pertandingan setelah tertinggal 2 gol lebih dulu. Hal itu ditegaskan Paulo Condo dalam kolom opininya di Corriere della Sera saat menganalisis kemenangan besar melalui comeback atas Pisa. Menurutnya, sinyal kekuatan serupa sebelumnya sempat ditunjukkan Milan pada Desember lalu di Turin. Namun, Inter melakukan sesuatu yang lebih terfokus dan bertenaga. Peralihan dari 0-2 menjadi 3-2 terjadi hanya dalam 8 menit sebelum laga berakhir dengan kemenangan telak. Condo menyoroti momen kunci pertandingan, yakni masuknya Federico Di Marco. Ia menilai kebangkitan Inter jarang sekali lahir dengan cara sejelas ini dari sebuah pergantian pemain. Situasi tersebut kembali menghidupkan pepatah lama bahwa penyerang adalah soal ruang, mengingat Lautaro dan kemudian Esposito sama-sama mencetak gol sundulan dari titik yang sama. Pergantian itu juga dibaca dalam konteks rotasi. Dengan jadwal yang diapit laga melawan Arsenal dan Dortmund, bisa memaksa Christian Chivu melakukan turnover yang cukup besar. Tim asuhan Gilardino disebut memainkan sepak bola yang baik setidaknya selama fisik mereka mendukung, karena berlari sangat intens. Dalam kondisi seperti itu, memberi istirahat kepada pemain yang paling sering dimainkan saat menghadapi juru kunci dianggap wajar. Namun, Luis Enrique kini dituntut menunjukkan kekuatan mental yang besar, karena cukup dengan mengganti kontribusinya yang anonim dengan gelembung permainan Di Marco, jalannya pertandingan langsung berbalik total. Bagian akhir analisis Condo didedikasikan untuk Yann Sommer. Sang kiper dinilai menghadiahkan gol pembuka kepada Moreo karena instruksi untuk selalu memainkan bola tampaknya mengalahkan naluri bahaya yang dirasakan semua orang di sekitarnya. Dengan pengalaman yang dimiliki, Sommer seharusnya mampu mengenali momen ketika ia perlu mengabaikan instruksi dan memilih solusi paling aman dengan membuang bola sejauh mungkin. Inter dinilai sebagai tim yang memiliki segala modal untuk melaju menuju gelar juara, tanpa lagi melakukan kesalahan setelah 4 kekalahan yang sudah dialami. Penilaian tersebut disampaikan Fabio Capello dalam wawancara panjang pada edisi terbaru Sports Week.
Mantan pelatih itu menilai Nerazzurri siap menghadapi tantangan ganda di Serie A dan Liga Champions, dengan catatan terhindar dari badai cedera. Capello menegaskan bahwa Inter memiliki kedalaman skuad yang memadai untuk bersaing di 2 kompetisi sekaligus. Ia juga menyinggung kondisi Napoli yang dinilai mampu bertahan meski kehilangan banyak pemain penting. Menurutnya, hasil imbang di kandang melawan Parma memang menjadi setengah insiden yang menghilangkan poin krusial. Namun Napoli selalu mampu bangkit dengan determinasi tinggi di bawah arahan Conte. Di San Siro, Capello melihat tim yang kompak dan memiliki keinginan kuat untuk bereaksi. Ia menilai perkembangan pemain seperti Neres dan Lang cukup signifikan, dengan Lang disebut krusial lewat assist kepada McTominay pada gol penyeimbang 2-2. Secara umum, seluruh pemain Napoli dinilai menunjukkan kontribusi dan semangat pengorbanan yang besar. Kembali membahas Inter, Capello mengakui adanya catatan terkait Lautaro Martinez yang sudah cukup lama tidak mencetak gol dalam laga-laga besar. Striker asal Argentina itu terakhir mencetak gol ke gawang Napoli pada musim 2021-2022. Gol terakhir di derby terjadi pada Februari 2023, sementara gol terakhir melawan Juventus tercipta pada November di tahun yang sama. Meski demikian, Capello menilai kontribusi Lautaro tidak semata diukur dari gol. Ia menekankan peran sang kapten dalam menciptakan ruang, melakukan pergerakan tanpa bola, serta memudahkan rekan setim melakukan penetrasi. Sebagai perbandingan, Capello menyinggung Pulisic yang dinilai sangat efektif saat menguasai bola dan mampu menciptakan peluang sendiri, seperti yang ditunjukkan di laga melawan Fiorentina. Namun, tanpa bola, kontribusinya dinilai tidak seintens Lautaro atau Højlund, meski tetap dianggap sebagai pemain yang sangat penting bagi Milan. Napoli kembali memperkuat lini serang dengan merekrut Giovane Santana do Nascimento dari Hellas Verona. Kedatangan pemain tersebut diumumkan secara resmi oleh Presiden Aurelio De Laurentiis melalui kanal media sosial pribadinya, disertai pesan sambutan untuk sang pemain. Penyerang asal Brasil kelahiran 2003 itu menjalani tes medis di Milan pada pagi hari sebelum menyusul tim yang sedang menjalani pemusatan latihan di Torino. Dengan demikian, Giovane bisa langsung berada di bawah arahan Antonio Conte dan masuk dalam skuad jelang laga melawan Juventus di Allianz Stadium. Nilai transfer Giovane mencapai sekitar 20 juta euro dan dilakukan secara permanen. Kepastian tersebut juga dikonfirmasi oleh Hellas Verona melalui pernyataan resmi klub, yang menyebut telah melepas hak atas jasa sang penyerang ke SSC Napoli. Klub asal Verona itu turut menyampaikan ucapan terima kasih serta doa terbaik bagi kelanjutan karir Giovane.